Asia for Animal Coalition merilis data kurang lebih 5.500 konten penyiksaan hewan di dunia. Anda bisa terka 1.600-an berada di Indonesia. Indonesia dijuluki bahkan menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil dan pengupload unggah konten kekerasan pada hewan. Jauh meninggalkan negara-negara lainnya. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kali ini saya kedatangan aktris sekaligus aktivis pembela hak hidup, bukan hak hidup manusia, tapi hak hidup hewan dan kesejahteraan hewan, yaitu Davina Veronica. Beliau adalah pendiri daripada Natya Satwa Nusantara yang kerap kali memberi makan hewan-hewan liar di rumahnya. Yuk kita langsung ngobrol dengan Mbak Davina. Mbak Davina apa kabar nih? Baik Mas Jimmy. Gimana kegiatan akhir-akhir ini apa aja nih Mbak Davina? Kegiatannya sama saja, masih terus memimpin yayasan yang saya juga dirikan. Oke. Yaitu ya Natya Satwa Nusantara, terus banyak aktif di kegiatan bersama NGO urusan satwa liar juga. Terus ya adalah proyek-proyek pribadi untuk menyambung hidup ya Mas Jimmy ya. So kalau kita lihat data tadi ya, Indonesia sebagai perangkat pertama itu yang sering kali melakukan kekerasan terhadap hewan-hewan yang ada di negara kita sendiri. What do you think? How do you see this? Ya pastinya sangat prihatin ya, gitu. Dimana sepertinya masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita ternyata lack of empathy ya, tidak ada rasa empati terhadap hewan. Sangat sedih dan maksudnya ini terjadi terus sampai Indonesia diberi status peringkat pertama itu sebenarnya itu alarm sih buat bangsa ini ya gitu loh, harus ada tindakan gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini Mas Jimmy, karena selama ini pemerintah itu tidak bersikap tegas dalam memberantas kekerasan atau penyiksaan terhadap hewan, maka masyarakat yang melakukan hal-hal tersebut seperti mempunyai pandangan bahwa tidak apa-apa untuk menyakiti hewan. It's okay to hurt animals gitu loh. Karena kalau saja pemerintah itu tegas ya, mensosialisasikan juga peraturan dan undang-undang yang ada, dan pemerintah itu karena gini, pemerintah itu kan representatif dari masyarakat ya. Ketika pemerintah itu memberikan sikap yang tegas atau take a stand bahwa tidak mentoleransi apapun bentuknya kekerasan atau penyiksaan terhadap hewan, maka saya rasa people will follow gitu loh. Society, masyarakat akan mengikuti gitu loh. I see. Jadi tapi ini juga diikuti dengan lemahnya undang-undang dan peraturan tentang pelindungan hewan yang ada di Indonesia ya gitu kan. Jadi aku rasa ini harus berkesinambungan semuanya juga gitu loh. Dan aku rasa kalau misalnya pemerintah itu juga tegas, Indonesia tidak akan mendapatkan peringkat pertama sih gitu. Jadi Mbak Davina kalau bicara kekerasan terhadap hewan, bisa kasih contoh konkret nggak apa sih yang dimaksud kekerasan terhadap hewan? Banyak sih ya. Itu ya. Kalau mau kalau aja Mas Jimmy tahu laporan setiap hari yang kami terima, itu it's like sangat menyayat hati. Maksudnya hewan dislaughter, dimakan atau itu juga dijual? Pasti satu penelantaran pun itu termasuk istilahnya ya abuse ya to animals gitu loh, termasuk hal yang tidak boleh dilakukan terhadap penelantaran terhadap hewan gitu kan. Terus ada juga seperti kasus yang kami terima, anjing disangka mencuri ayam lalu digantung kakinya, semalaman dia digantung sampai akhirnya cacat sarafnya. Ya sarafnya kan ketarik semua gitu kan. Terus apalagi anjing atau kucing mungkin yang piara tapi di dalam kandang terus
tidak dibiarkan tidak mempunyai ruang gerak selain di kandang itu gitu kan sebenarnya hewan peliharaan itu kan juga harus mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alaminya ya gitu loh. Terus ya seperti Mas Jimmy bilang perdagangan daging anjing itu juga luar biasa kejamnya gitu kan dari the moment anjing itu ditangkap ya anjing itu ditangkap bisa dengan apa namanya tali besi diseret gitu kan pakai motor terus dikarungin terus digebukin terus ditumpuk dengan anjing yang lain terus mereka harus naik truk itu ya dan mereka itu masuk ke kota besar seperti Jakarta seperti Solo itu jam-jam 2-3 pagi gitu yang semua orang mungkin lagi tidur ya gitu ya itu anjing-anjing itu ditumpuk-tumpuk ya ada yang suffocated pastinya kan terus belum lagi mereka kan diikat semua kan kakinya terus moncongnya juga dan kalau kita tahu anjing itu kan bernafas juga panting ya mereka gitu ya maksudnya jadi the fact that anjing itu diikat itu sangat menyiksa mereka gitu dan kondisi seperti mereka dikarungin itu kan luar biasa itu penyiksaan yang luar biasa gitu bagi mereka ketakutan mereka stres banget. Ya, itu jadi yang Mbak Devani cukup unik ya sebagai seorang artis, lalu biasanya kan banyak hal, tapi tiba-tiba bisa mendirikan ya, mendirikan Nata Satwa. Ya. Bisa ceritakan nggak why, what happened? Ya. Saya ini tumbuh mungkin dari background aku sejak kecil memang aku sangat dekat hubungannya sih sama hewan peliharaan ya. Oke. Terutama anjing gitu loh. Aku have a very strong bond with animals gitu. Dan memang aku punya perhatian yang lebih terhadap mereka dan aku banyak belajar dari hewan-hewan di sekitar aku ini. Ternyata memang manusia itu bukan satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pikiran, perasaan dan karakter. Ternyata hewan juga bisa gitu loh. Ternyata hewan itu punya perasaan gitu. Ternyata hewan itu mempunyai rasa dan karsa. Karsa itu kehendak untuk hidup damai, kehendak hidup aman, bebas dari stres, bebas dari rasa sakit, gitu kan. Jadi lalu sejalan dengan waktu, mungkin the universe wants me to be in this position where I speak up for them because mereka ini kan tidak bisa berbicara ya dalam arti kata tidak bisa membela diri. Berbicara dalam arti kata tidak bisa membela diri mereka gitu loh. Itu kan yang kasihannya gitu loh ketika mereka merasa tersakiti, mereka merasa dalam sebuah keadaan, sebuah tekanan, tapi mereka tidak bisa minta tolong gitu. Itu kasihan banget kan maksudnya dan itu menyedihkan sekali maksudnya sakit hati melihatnya kan. Saya di sini sepertinya terpanggil ya jiwanya untuk menjadi suara bagi mereka gitu dan saya dipertemukan dengan teman-teman di waktu dan tempat yang tepat gitu jadi ya saya mendirikan Nata Satwa Nusantara. Jadi misi utama daripada Nata Satwa sendiri apa ya Mbak Davini? Ya sebenarnya kami ini untuk menolong hewan-hewan yang memerlukan pertolongan. Kami sebuah wadah ya gitu ya. Tapi kami juga di sini ingin memberikan penyadartahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku welas asih, bertanggung jawab, peduli kepada hewan-hewan di sekitar kita yang habitatnya sama ya kita ngomongin nih, maksudnya pets itu kan hewan peliharaan rumah itu kan habitatnya sama dengan kita. Mereka itu kan hewan-hewan yang terdomestikasi, yang memang depend on us, bergantung kehidupannya kepada manusia. Lalu kami juga di sini mau berusaha untuk prevent animal cruelty, animal neglect ya, penelantaran terhadap hewan-hewan ini gitu, memberikan penyadartahuan terus melalui kampanye, melalui edukasi gitu kan. Jadi ya itu tujuan kami di sini. Tapi memang kami juga punya keterbatasan ya dalam arti kata
kami tidak bisa menolong semua hewan itu meskipun kami mau gitu. Jadi langkah-langkah konkret apa Mbak Davina dari yayasan ini, misalnya kita tahu lah ya, mengusahakan bahkan melindungi lah ya hewan-hewan yang ada di Indonesia sendiri ya. Bisa memberikan langkah-langkah konkret nggak? Apa sih yang sebagai program utama dari Nata Satwa sendiri? Langkah kami yang selama ini kami lakukan adalah edukasi tentang kesejahteraan hewan. Misalnya apa kesejahteraan hewan? Kesejahteraan hewan di mana mereka diperlakukan five freedom itu, Mas tahu nggak? Jadi tahu. Bebas dari rasa lapar dan haus. Bebas dari rasa lapar. Ya kan? Okay. Bebas untuk bisa berperilaku alami mereka, bebas dari stres, ya ketidaknyamanan, bebas dari ketakutan, dari penyakit, dari sakit, dari luka itu ya gitulah. Dan memang mereka mempunyai lingkungan yang memang lingkungan yang baik ya untuk mereka bisa hidup gitu loh. Jadi edukasi, lalu kami juga seperti datang ke sekolah-sekolah atau mungkin juga kebanyakan juga kami diundang ya gitu loh, selain memang kami datang ke sekolah untuk ya memberikan penyadartahuan itu. Kami mempresentasikan apa yang kami lakukan, apa yang kami sudah raih, lalu juga kami melakukan penyelamatan itu terhadap hewan anjing dan kucing gitulah, anjing dan kucing yang ditelantarkan ya, yang ada di jalan, yang membutuhkan pertolongan kami rescue, kami rehabilitasi, lalu kami mencarikan mereka adopter lagi, rehoming ya gitu loh. Iya, lalu kami juga ada ya rehabilitasi itu, proses itu penting sih karena kondisi setiap hewan yang kami selamatkan itu kan berbeda-beda ya. Secara fisik dan mental. Ada yang fisiknya nggak apa-apa tapi mentally traumatized gitu loh. Ada yang mentally-nya nggak apa-apa tapi mentalnya nggak apa-apa tapi badannya hancur gitu loh. Maksudnya ya karena mungkin ketabrak atau luka karena dirantai terus gitu kan, atau mungkin diikat-ikat kakinya, lehernya segala macam, diikat-ikat tali sama manusia yang iseng gitu kan. Terus ya itu. Jadi merescue hewan-hewan. Secara prosesnya gimana tuh Mbak Divina? Ada anjing atau cat yang on the street begitu di rescue? Enggak sih, maksudnya ya kalau misalnya kebetulan nih saya tiba-tiba saya sering kayak begitu ada kegiatan kayak kemarin baru aja hari Minggu kemarin ya. Saya lagi kegiatan di Jakarta Pusat ya, di Waduk. Ada kucing kitten, masih kucing kecil sih, lemas banget, hampir keinjek sama orang karena dia orang lalu lalang tapi dia nggak bergerak gitu loh, dia nggak moving gitu kan. Akhirnya saya angkat, saya selalu standby itu di mobil pet cargo gitu ya. Jadi ada anjing atau kucing masuk ada makanan kucing, ada makanan anjing, semuanya ada, tempat minum, tempat makan, semuanya pokoknya standby gitu. Ya maksudnya kalau salah satu dari kami di yayasan ada melihat di depan mata ya pasti kami selamatkan. Tapi itu bukan cara kerja kami sih, kami juga kerja berdasarkan laporan. Jadi memang ada laporan-laporan banyak ke kami gitu kan. Tapi kami juga punya skala prioritas dalam menolong, Mas. Karena kalau tidak kami begituin nggak bakal kewalahan kaminya gitu loh. Jadi skala prioritas dalam arti kata yang skala prioritas pertama adalah anjing atau kucing yang harus saat itu juga diselamatkan, kalau tidak bakal mati. Misalnya, dia lagi dalam keadaan dikepung sama warga nih karena dianggap babi ngepet. Beneran loh Mas, ini gitu tahun ya? 2023 ya. Wow. Ada salah satu warga misalnya kehilangan uang, terus ada anjing hitam mondar-mandir, disangka dia babi ngepet, disangka dia nyolong uangnya. Terus jadi disalahin itu anjing, terus mau dibakar, mau digantung gitu kan. Nah itu harus cepat tuh di encounter tuh ya, harus cepat di ini. Terus misalnya kondisi di mana anjing atau kucing itu ketabrak, badannya luka luar biasa segala macam, itu harus kami selamatkan, bawa ke klinik hewan. Hal seperti itu. Jadi
anjing atau kucing yang kalau tidak diselamatkan saat itu juga bakal beresiko kematian gitu loh. itu harus kami selamatkan gitu. Jadi ya. So guys, kalau ada mau mengadopsi anjing atau cat, hubungi aja Mbak Davina. Iya, tolongin ya. Jadi soalnya biar kami gitu. bisa terus menyelamatkan yang lain. Karena sekarang kami punya sekitar. Ada bison nggak yang perlu diadopsi? Ini maunya ras lagi. Kami bukan pet shop ya Mas ya, tolong. Iya, terus kami sekarang punya 120 anjing, 200 kucing di shelter. I see. Gitu loh. Dan ini berita juga nih Mas. Jadi kita kan selama ini tuh shelternya tuh berpindah-pindah lokasi kan karena kami menyewa. Jadi seperti hotel gitu shelternya? Enggak, iya shelter nggak seperti hotel, sama beda. Jadi 3 kali pindah tempat itu membuat kami memang membangun seadanya. Karena kami pikir kan harus pindah lagi, nanti bongkar pasang lagi atau nanti beli lagi material-material bangunan gitu kan. Nah, sejak tahun lalu itu kami memberanikan diri untuk membeli lahan di mana kami akan membangun shelter permanen. Wow. Gitu. Jadi puji Tuhan lahan kami sudah berhasil kami beli. Itu luasnya sekitar 4.200 meter, ada di Parung dan sekarang lagi proses pembangunan. Jadi kami lagi terus penggalangan dana untuk membangun shelter ini karena dana pembangunan sama dana beli tanah beda ya Mas ya, lebih mahalan dana pembangunan ya gitu kan. Iya, dan kami benar-benar pingin membangun karena permanen ini membangun yang benar-benar proper gitu kan. Jadi sekarang lagi tahap pertama nih, lagi pagar dulu, mes karyawan, area anjing, area kucing, storage. Nanti tahap kedua nanti ada klinik, ada ruang isolasi, ada ruang rehabilitasi ya gitu, karantina segala macam. Terus ada nanti education center juga gitu kan. For the animals-nya. Education buat nanti misalnya ada media atau ada sekolah-sekolah mau datang ke shelter kami bisa di tempat situ. So guys, ini kesempatan untuk Anda animal lover ya. Anda pecinta anjing, pet, so Anda bisa langsung aja nih gercep. Yuk sama-sama bangun shelter, biasanya orang bangun rumah korban bencana. Ini baru pertama kalinya saya pribadi ngelihat, yuk bangun shelter untuk animal. Dan animal sebenarnya layak ya, tadi saya very impressive ya. Mereka harus punya kebebasan dirinya dan Mbak Davina, saya punya anjing ya guys. Ini sebenarnya bukan anjing saya sih ya, anjing my daughter gitu ya. Tapi karena dia di Amerika habis married, anjingnya bisa dari saya nggak suka dog sampai I really love Oatly. Dia punya Instagram sendiri loh guys, Oatly Bears gitu ya. Dan maunya tidur satu kamar. Dan nggak satu kamar, maunya ngeloncat tidur bersama dengan saya. Itu lucu bener. Mereka sebenarnya kayak anak kecil sih. Kayak cucu aja walaupun saya belum punya cucu nih latihan. Anjing itu kan punya intelijensi seperti anak umur 3 tahun ya. Jadi they forever like babies sih sebenarnya. Itu ya. Dan mereka emang demanding banget affection dari manusia sih. Mereka tuh kayak aku punya 5 anjing. Mereka lebih penting dekat dengan saya daripada dekat dengan satu sama lain. I see. Gitu loh. Jadi 5-5-nya selalu menyedot perhatian saya ya. Semuanya minta diperhatiin, semuanya minta disayang gitu kan. Tapi ya they like my baby so ya. Wow. Gitu. So Mbak Devana, teman-teman lihat program ini mau join volunteer daripada rescuer. Saya nggak perlu volunteer, Mas. Saya perlu donasi. Oh gitu, oke. So guys, donasi Anda adalah volunteer Anda itu ya. Nggak kidding. Maksudnya semua bantuan, semua niatan baik di mana semuanya ingin terlibat di perjuangan kami itu kami sangat berterima kasih dan pastinya appreciate ya gitu loh. Berkontribusi dalam arti kata misalnya juga hanya merepost dari Instagram kami gitu Natasha Nusantara itu pun buat kami sangat berarti karena itu kan raising awareness ya gitu loh, penyadartahuan gitu kan. Terus volunteer sebenarnya kita juga ada program volunteer makanya aku juga tadi pingin bikin education center itu juga maksudnya itu buat ruang volunteer kalau lagi ngumpul sih mau kasih lihat mau memberikan
edukasi juga gitu kan. Terus bercerita tentang apa yang kami lakukan dan apa yang kalian bisa bantu di sini gitu kan. Jadi ada volunteer day sebenarnya di Nata Satu Nusantara itu. Jadi volunteer day itu kami bikin di mana ada biasanya itu sekolah-sekolah datang, terus mereka pada hari itu mereka membersihkan kandang, memberikan makan anjing dan kucing, terus bermain dengan mereka, memberikan afeksi ya, karena anjing dan kucing yang di shelter ini meskipun mereka memang kondisinya dalam keadaan aman ya, maksudnya makan cukup, minum cukup, semuanya tersedia lah dan mereka di area yang aman. Tapi mereka kan karena banyak, mereka nggak kurang mendapatkan afeksi ya dari kennel boy kita gitu loh. Kan nggak mungkin semua dia gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi ketika ada volunteer day ini mereka pasti senang dan mereka berebut perhatian pasti gitu. Ya, dan itu kan juga dengan adanya interaksi itu kan juga jadi manusia juga bisa melihat ya bahwa memang hewan itu memang they have feelings gitu loh. They need us gitu. Wow. Ya, jadi di situ bisa belajar sih gitu loh. Wah. Yuk guys, saya ingin ajak untuk Anda jalan-jalan melihat bagaimana kegiatan daripada seluruh teman-teman relawan dari Mbak Davina Veronica, Nata Satwa Nusantara. Check it out. Thank you, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk acara-acara yang top di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.